Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Miss Diva, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai dua Asmaul Husna, yaitu Al-Ahad, the one and only, dan Al-Qayyum, the self-existing one. Artinya apa ya? Pertama, kita akan membahas mengenai Al-Qayyum. Ya, artinya adalah yang maha berdiri sendiri. Jadi maksudnya adalah Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan dari makhluknya. Allah mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari makhluknya. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, serta mengurusnya, termasuk mengurus makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan Allah terus-menerus mengurus makhluknya tanpa bantuan dari siapapun. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah pada Al-Quran surat Ali Imran ayat kedua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian, sebagai seorang muslim yang meneladani sifat Allah ini, hendaknya bersikap mandiri dan optimis, penuh semangat. Optimis, berusahalah mengerjakan segala sesuatu secara mandiri dan maksimal. Nah, apabila sudah berusaha dan tidak mampu, barulah kamu meminta bantuan orang lain. Buang jauh-jauh sifat malas dan pesimis, karena hanya akan merugikan kita. Jadi, manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, tapi Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya, karena Allah mempunyai sifat Al-Qayyum. Yang kedua adalah Al-Ahad. Artinya adalah yang Maha Esa, baik zat, sifat maupun asmanya atau namanya, itu artinya Esa. Esa artinya satu. Jadi Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-Ikhlas ayat kedua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Arti sudah dan firman pada Allah sudah. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ikhlas ayat kedua. Nah, cara meneladaninya adalah kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah kepada selain Allah disebut musyrik. Dan dosa dari perbuatan musyrik sangat besar. Syirik sangat besar, bahkan tidak diberi ampun oleh Allah. Otomatis langsung masuk ke neraka. Contoh perbuatan musyrik itu misalnya ada orang yang ingin kaya, kemudian dia tidak berdoa kepada Allah untuk meminta rizkinya ditambahkan, tapi dia pergi ke suatu tempat, bertemu dengan jin atau setan di sana, dan dia menuruti segala perintah yang disuruh oleh jin tersebut. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, zakat, tidak melakukan hal-hal yang disuruh oleh Allah, tapi melakukan perbuatan yang disuruh oleh jin tersebut hanya demi menjadi kaya. Berarti dia tidak yakin dengan sifat Allah yang Esa ini,
tentunya dia sudah terkena atau termasuk melakukan perbuatan syirik. Nauzubillahiminzalik ya teman-teman. Dan kedua, kita harus menegakkan sholat 5 waktu dengan tertib. Nah, ketika sholat 5 waktu inilah fokus kita berdoa kepada Allah, the one and only. Jadi pada intinya adalah Allah maha segalanya, Al-Qayyum, dan Allah itu esa atau satu. Hanya satu, tapi bisa mampu melakukan segalanya sendiri, tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Ya, itu adalah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada yang bermanfaat. Pasti ya, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.